Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Syawal Fauzan akan menguji poin SKU ke-18, yaitu mengenai pioneering. Baik, langsung masuk saja. Pioneering adalah salah satu teknik kepramukaan yang dalam penggunaannya melibatkan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan alat-alat lainnya. Bahkan pioneering juga digunakan dalam mendirikan tenda. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Bedanya yaitu tali adalah bandanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan satu tali atau lebih, dan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Kita ambil contoh kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Lalu tujuan dari pembelajaran materi pioneering ini adalah memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta pramuka dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Sedangkan manfaatnya itu sendiri yaitu dapat memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar anggota pramuka. Lalu dapat diterapkan pada saat-saat penting maupun P3K. Lalu mengasah kreativitas atau pemikiran peserta dalam merancang satu objek sebenarnya. Mudah atau sukarnya membuat suatu simpul ini tergantung kepada simpul yang kita buat. Seorang pramuka harus mengetahui bagaimana cara membuatnya yang baik. Simpul yang baik adalah simpul yang mudah dibuat, hasilnya kuat dan mudah untuk dilepas. Sedangkan simpul yang buruk adalah mudah lepas, hasilnya tidak kuat dan susah untuk dibuka kembali. Kemudian tali yang diperlukan untuk membuat simpul itu sendiri atau ikatan harus kuat, lemas, dan tidak mudah putus. Dengan sendirinya bahan tali itu harus baik, tahan panas, juga tahan kepada air atau hujan. Sedangkan mengikuti salah satu pengertian dari simpul dan ikatan itu sendiri, ini merupakan salah satu keterampilan manusia yang paling tertua. Dapat juga berfungsi sebagai alat maupun hiasan dekoratif di beberapa bagian bumi. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa penggunaan simpul ini dianggap mempunyai unsur mistis atau unsur magis. Dalam ilmu pioneering, kita juga mengenal adanya simpulan tali. Simpulan tali ini terdiri dari 4 bagian atau sambungan, yaitu pertama ada pacung, kemudian sengkelit, lalu sosok, kemudian simpul. Karena simpul ini merupakan gabungan dari pacung, sengkelit, dan kemudian sosok. Lalu kita masuk kepada contoh dari simpul itu sendiri. Kita boleh ambil contoh pertama, simpul mati. Simpul mati ini biasanya memiliki kegunaan untuk mengakhiri suatu ikatan, lalu untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering. Lalu ada namanya simpul pangkal. Simpul pangkal ini digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Lalu bisa digunakan juga untuk mengikatkan tali pada tiang dan membuat tandu. Lalu ada simpul jangkar. Simpul jangkar ini memiliki kegunaan untuk membuat tandu, menaikkan pasak, mengikat cincin, dan menarik balok. Lalu kita boleh ambil contoh juga simpul tambat. Simpul tambat ini kalau di dalam ilmu tali temali ini dapat digunakan untuk menarik atau menyeret balok, kayu, atau pohon, lalu menambahkan tali pada tiang dan memulai ikatan. Lalu untuk mengakhiri contoh dari simpul ini, kita boleh ambil contoh simpul hidup. Simpul hidup ini memiliki kegunaan untuk mengikatkan tali pada tiang
namun mudah untuk dibuka kembali, karena simpul ini merupakan simpul paling mudah dari semua jenis simpul yang ada. Lalu di dalam pioneering juga atau tali temali kita mengenal namanya anyaman. Langsung saja kita ambil contoh, ada anyaman rantai yang biasanya digunakan untuk memendekkan tali. Lalu ada anyaman kancing untuk membuat buah baju atau kancing. Lalu ada juga namanya anyaman cincin. Anyaman ini digunakan untuk membuat cincin kacu atau mengikat sapu lidi yang terlepas atau terurai. Lalu kita ada memiliki ikatan. Ikatan ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hubungan antara tali dengan benda. Boleh kita ambil contoh untuk ikatan ini, yaitu ikatan palang. Ikatan palang ini gunanya untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya berpalangan atau menyiku, membentuk sudut 90 derajat. Lalu ada namanya ikatan silang, yaitu digunakan untuk mengikat dua buah tongkat atau tiang yang posisinya bersilangan. Lalu boleh kita juga tambahkan ikatan canggah. Biasanya dalam pioneering ini digunakan untuk menyambung dua buah tongkat tiang atau lebih dengan kedudukan tegak lurus dengan tujuan memperpanjang tongkat. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi pioneering ini. Bila ada salah atau kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.